Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Bagas Altafa. Saya berasal dari Informatika kelas A dengan NIM 33372300055. Baik, Bapak Ibu serta rekan-rekan yang sedang menonton, hari ini kita akan praktek terkait dengan project dua dimensi di Unity. Sebenarnya yang simpel-simpel aja, intinya di sini kita akan mempraktekkan bagaimana objek bisa merotasi, baik itu berdasarkan sudut, baik itu berdasarkan, berdasarkan sudut atau 90 derajat, 180 derajat, 210 derajat, dan lain sebagainya. Nanti kita akan praktekkan bersama-sama, dan di sini FYI, secara outline kita akan membahas dua variasi terkait cara bagaimana merotasi. Yang pertama, variasi pertama itu menggunakan get key. Jadi berdasarkan misalkan A itu ke kiri, W itu ke atas. Jadi manual kita tulis A itu up, W itu vektornya berapa, D itu vektornya berapa, kayak gitu. Lalu yang kedua adalah kita akan bikin metode yang sangat-sangat amat mudah dan lebih sederhana, jauh lebih sederhana. Hanya kita pakai input manager, nggak perlu kita pakai get key ya. Oke, jadi teman-teman, pertama dan yang paling utama ketika kita ingin mau bikin, saya akan menjelaskan step by step dulu. Ini adalah objeknya, dan sini ada peti garis petinya. Jadi teman-teman ini aku menggunakan image ya. Jadi kalau cara image itu aset, habis itu ke import new asset, habis itu dimasukin aja langsung image-nya. Terus habis itu di drag ke dalam ya. Oke, jadi teman-teman untuk selanjutnya habis itu kita scriptingnya. Ini player tentunya kita tambahin rigid body-nya dan di sini gravity scale-nya 0. Biar apa? Biar nanti dia nggak ke bawah ya. Biar nanti dia nggak ke bawah. Jadi yang bikin rigid body itu ke bawah atau gravitasinya nyala itu di gravity scale-nya. Ini kalau satu akan nyala ya teman-teman. Akan ke bawah. Nanti teman-teman bisa buktikan masing-masing ya. Karena renderingnya cukup lama teman-teman. Oke, jadi teman-teman ini setelah itu kita rigid body kita drag ke sini kita masukin ya. Habis itu ini move speed 5 ini adalah move speed yang kita declare. Ini sebenarnya nggak masalah kalau kita nggak mau declare di sini. Kalau kita mau declare di codingan juga nggak masalah. Habis itu selanjutnya kita akan masuk ke codingannya ya. Ya, ini teman-teman terkait dengan codingannya. Di sini kita langsung saja, ini move speed 5F ya. Nah, ini kalau misalnya kita declare, dulunya nggak masalah, tapi kalau yang nggak masalah kalau kita nggak ada declare sama sekali ya. Jadi istilahnya nggak ada kecepatannya gitu teman-teman. Kalau kita declare di move VS Code ya, alangkah baiknya yang di inspector itu nggak usah di declare karena akan double. Nah, ini rigid body yang tadi, RB. Vektor 2, kenapa vektor 2? Karena dia dua dimensi, jadi X dan Y, dia akan ngambil dua nilai doang. X dan Y. Sementara kalau tiga dimensi, vektor 3 X, Y, Z. Jadi X, Y, Z. Gitu. Selanjutnya ini adalah vektor 2 dikali zero terkait dengan move inputnya yang mana ini intinya dia uh, me- mem- ma- making sure bahwasannya kecepatan awal itu, vektornya itu awalnya nol, kayak gitu teman-teman. Oke, setelah itu ini adalah yang tadi saya bilang ini adalah variasi pertama jadi pakai get key ya. Jadi ini ada W up arrow, W itu ke atas berarti ya. Ini up arrow dan ini adalah shortcut bagi teman-teman semua yang ya ingat shortcut pas eh semuanya pengen hidup lebih mudah ya. Ini tanpa perlu tulis koordinatnya ya. Ya kalau up berarti 0,1 Y-nya positif ya. Kalau misalkan down berarti 0,-1 dan lain sebagainya. Dan di sini juga pakai OR teman-teman A atau left arrow itu ke kiri atau kalau nggak pakai left arrow atau hanya A aja nggak masalah sebenarnya. Kenapa nggak pakai dan ya jangan ya karena kalau dan itu intinya dua-duanya harus terpenuhi. Kalau OR itu salah satunya terpenuhi akan tetap jalan kayak gitu teman-teman. Selanjutnya ini adalah menghadap ke arah gerak move input vektor 2 dikali zero tidak sama dengan ya tidak sama dengan vektor 2 kali zero. Jadi ini nanti akan menghadap ke arah gerak di mana pergerakannya itu berada gitu teman. Ini fix update dan update ya. Ini ada update regular sama fix update yang mana intinya update ini ada dua, ada regular sama fix update. Kalau misalkan update biasa itu dia hanya berdasarkan si FPS-nya aja, frame per second-nya. Kalau misalkan kalau fix update itu dia berdasarkan time bound-nya. Jadi udah konsisten akan terus mengupdate nilainya dengan berdasarkan waktu. Kayak itu beda teman-teman. Harusnya alangkah baik kita satuin ya karena memang
kegunaannya masing-masing saling melengkapi. Move void update ini untuk move input karena kan move input itu orang menginput kadang asal ya nggak pakai perhitungan gitu. Jadi ya udah berdasarkan FPS aja gitu update-nya. Kalau misalnya fix update ini karena orang asal gitu kurang efektif lah karena ya kalau fix update ini kan berdasarkan waktu ya teman kayak gitu. Oke jadi teman langsung saja kita ini karena waktu kita terbatas juga ya. Oke ya ini dia adalah teman-teman projectnya. Ini kaki ini A D W S ini diagonalnya. Ya, ini terkait dengan variasi pertama. Oke, baik. Ini ada arrow. Ini aku pencet arrow juga. Arrow kiri, arrow bawah, arrow kanan, arrow kiri. Oke, selanjutnya kita akan mencoba terkait dengan variasi kedua ya. Variasi kedua. Ini langsung kita copy aja untuk mempersingkat waktu ya, karena hanya diberikan waktu 10 menit. Oke, selanjutnya ini mono behavior ini tadi lupa dibahas ya. Tadi ini mono behavior ini wajib teman-teman perhatiin, underlinein karena di the laster version of Unity itu kadang nggak nyangkut gitu mono behavior. Aku masih belum tahu cara nyangkutin langsung mono behavior di ketika kita create C# itu bagaimana. Ya ini terkait dengan nah ini bedanya teman-teman sama aja sebenarnya saya sama aja ya. Ini bedanya di input get access row. Jadi horizontal dan vertikal tanpa kita perlu tulis or kiri, or atas, A or kiri gitu kan. Terus faktor 2 up, faktor 2 down tanpa perlu kita rancang dengan hanya seperti ini get access row yang mana ini nilai masih nilai default ya, nilai mentah-mentahannya. Ini langsung tanpa perlu kita tulis-tulis. Maksudnya gimana? Jadi kalau nilai default yang tadi itu bentar ya, ini loading apa rendering. Oke, sudah. Oke, sembari lanjut jelasin kode. Nah, ini nanti intinya nilainya ngambil dari nilai default di sini. Ya, ke project setting, teman-teman ke project setting. Habis itu ke sini. Nah, di input manager ini udah memang sudah ada defaultnya. Kalau misalnya kita tulis horizontal, dia akan mengambil nilai ini. Negatif button left, positif button right. Habis itu ada A, ada D, ada down, up, S, Y. Kayak gitu, teman-teman. Mungkin nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya. Waktu aku sebenarnya cukup terbatas banget ya, teman-teman, 10 menit ya. Oke, sebentar. Oke, kita coba apakah ada bedanya. Nah, ini sama aja ya. Sama aja, teman-teman. Dan dengan codingan yang lebih mudah dan lebih sederhana. Dan di sini aku mau contohin penggunaan normalize ya. Nah, di sini ada normalize. Normalize ini normalisasikan nilai ya. Normalisasikan itu intinya merapikan ya. Jadi, ya, normalize kita hapus coba apa dampaknya. Oke, sorry, kehapus. Oke, langsung kita learning by doing biar kelihatan memang coba enaknya kayak gitu. Oke, coba kita semoga cukup 10 menit ya. Oke, oke, langsung itu coba. Nah, ini nggak ada bedanya, tapi ketika kita diagonal akan beda. No, diagonal akan lebih cepat, akan lebih cepat ya diagonal ya kalau diagonal. Mungkin 1,4, 1,5 mungkin yang nggak nyampe dua kali. Apa artinya kenapa bisa normalis lebih cepat? Karena dia intinya dia ngambil dua nilai, dua vektor ya teman-teman, dua vektor. Ketika kita pencet diagonal itu ngambil vektor X dan Y, jadi dua-duanya digabungin, makanya lebih cepat. Itu dia teman-teman. Kenapa normalis lebih cepat? Oke, baik itu saja untuk video hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.